Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami orang kudus yang menjadi contoh dalam penghayatan hidup iman Katolik di zaman modern ini. Santo Titus Bransma. Semoga kami meniru meneladan cara hidupnya yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sebelum saya memulai renungan saya ini, saya mau mengatakan bahwa ketika saya membuat tanda salib, itu bukan dengan tangan kiri, tapi tangan kanan. Ya, jadi ini karena mungkin sistem rekamannya, videonya yang kelihatan saya membuat tanda salib dengan tangan kiri. Bukan saya tidak hormat, sangat saya hormati. Maaf kata. Jadi hari ini saudaraku terkasih, saya mengambil seorang kudus Karmel yang 2 tahun terakhir ini dijadikan Santo Titus Bransma. Kenapa saya mau mengambil beliau sebagai contoh teladan? Karena beliaulah yang menjadi anggota Dewan Pimpinan Karmel di Belanda, yang meminta Karmel Belanda untuk mengisi lowong karya misi di daerah Malang, Presidenan Malang dan sekitarnya. Dan sebetulnya beliau adalah salah seorang yang akan diutus pergi ke Indonesia, tapi karena memang kesehatan beliau adalah orang yang lemah, rapuh gitu kan, maka dia tidak jadi dikirim ke Indonesia. Tetapi semangat rohnya sungguh luar biasa bagi Karmel. Dan Karmel Indonesia adalah Karmelit Ordo Karmel yang paling terbesar di dunia sekarang ini. Ya, di Indonesia begitu tumbuh berkembang jumlah Karmelit yang melimpah. Dan itulah berkat dari jasa beliau, Santo Titus Bransma, seorang profesor mistik yang belajar di Roma, dan kemudian kembali ke Belanda, kemudian menjadi pengajar dan mendirikan salah satu sekolah Katolik, Universitas Katolik Nijmegen, dan di sana dia pernah menjadi rektor magnificus, rektor kehormatan, dan dia meskipun sekolahan itu, universitas itu sekarang sudah diserahkan kepada pemerintah, maka dia punya jasa besar dalam dunia intelektualitas Karmelit seluruh Indonesia, dan dia mengarang banyak buku, menulis banyak buku, kemudian dia menjadi moderator para media komunikasi di Belanda, dan karena itulah maka dia dihukum mati, dipenjara, dibakar, disuntik oleh Nazi ketika dia tidak menginginkan dan tidak mau menyebarluaskan ideologi Nazisme, ideologi sosialisme, di mana suku Arya, suku ras Jerman sebagai yang tertinggi, yang terhebat. Karena itulah Hitler ingin membunuh, menghabiskan orang-orang yang di luar ras Arya, ras Jerman. Terlebih orang-orang Semit, orang-orang Yahudi yang hampir 10 juta dibantai di Eropa pada waktu itu, di Belanda, di Jerman sendiri, di negara-negara Eropa dan lainnya, semua kurang lebih 10 juta dibakar, disuntik. Ya. Dan salah satunya adalah Titus Bransma yang menolak untuk menyebarkan ideologi Nazisme, ideologi yang sesat, ideologi yang tidak benar, ideologi yang palsu, yang menganggap suku tertentu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, jadi orang-orang yang bukan termasuk suku ras, suku Arya yang kemudian dibunuh, dibantai. Nah, apa yang menurut saya bisa kita renungkan dari pribadi Yohanes dari Titus Bransma ini, karena kemudian karena sikap tegasnya yang luar biasa itulah, maka dia disebutkan oleh orang Jerman sebagai the little friars, dangerous little friar. Jadi biarawan Karmel yang kecil, tubuhnya kecil tetapi berbahaya. Dan itulah dia di penjara. Dan yang menarik adalah bahwa dia orang yang sangat baik, ya, dalam tanda petik sangat baik, sering menolong orang-orang miskin
di sekitar rumahnya di Nijmegen. Dia mempunyai jiwa semangat yang membara seperti Nabi Elia yang mewartakan kebenaran, seperti Elia menyatakan kepada Ahab, Raja Ahab dan Ratu Yezebel yang mau menyingkirkan, menyesatkan agama Yahudi. Dan itulah juga Titus Brandsma yang mengendaki bahwa bukan ideologi Nazi yang harus dikembangkan, tetapi ideologi Kristiani, cinta kasih siapa saja, tidak pandang bulu. Dan itulah kehebatan dari Titus Brandsma. Di samping hidup kenabiannya, tetap dia juga adalah seorang yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidup rohani yang dalam. Dia mempelajari spiritualitas di Belanda Utara, spiritualitas lokal dan spiritualitas Karmel, belajar menerjemahkan tulisan-tulisan dari Teresa Avila, Teresa Kanak-Kanak Yesus, Yohanes Salib, dan itulah yang mengilhami dia untuk maju berkembang subur. Saudara, mari kita di zaman ini ada banyak tantangan-tantangan ya, kepalsuan dan nabi-nabi yang palsu di zaman ini, dan kita sungguh-sungguh mau mewujudkan kebenaran ajaran Kristus, ajaran cinta kasih yang mengatasi ras-ras, suku, bahasa, dan agama. Itulah Nabi Elia di zaman modern, yaitu Titus Brandsma. Jadi apa yang menarik bagi saya dalam diri dia, ada di penjara itu dia menulis puisi yang sangat bagus sekali, di penjara yang sangat luar biasa menderita. Dia menulis satu kalimat yang sampai sekarang mengena pada saya: aku bahagia dalam derita. Tak kukira bahwa kehadiran Tuhan justru dalam penderitaan. Sekali lagi, kehadiran Tuhan justru dalam penderitaan, dan itu dialami oleh dia. Tidak seperti sebelumnya ketika dia mengalami kesenangan, mengalami hidup biasa, tetapi justru dalam penderitaan dia mengalami kehadiran Tuhan. Dan itulah bagi Anda yang menderita karena apapun, alasan apapun, kita tetap kuat, tetap tabah, tetap yakin akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, justru di saat-saat kita menderita. Saudara, aku bahagia dalam derita. Semoga teladan Titus Brandsma menguatkan kita dalam penderitaan kita sehari-hari. Seberat apapun, aku bahagia dalam derita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.